odol melintas jalan tol ini. Karena akibatnya ini tidak hanya pengeluaran dana, juga mengganggu aktivitas kendaraan bermotor, keamanan, dan juga pembiayaan baik pengendara maupun juga pemakai jalan. Apa saat ini kendaraan odol dibiarkan begitu saja melintas jalan tol? Harapan kita apa upaya angkutan barang odol ini supaya menggunakan jembatan timbang, jangan dibiarkan begitu saja. Nah, alat UIM itu. Nah, sehingga ya koordinasi dengan pihak terkait sehingga odol bisa dilaksanakan. Kalau dibiarkan begini terus, ya kerusakan tidak pernah putus seperti di dapil saya ini. Di dapil saya di Palembang. Jalan tol Palembang Kyai Agung. Itu diresmikan 26 Juni, 26 Februari 2021. Nah, sampai sekarang kerusakannya terus-menerus, tidak pernah berhenti. Rusak sebelah sini, dilintasi jalan lagi, bergelombang lagi, turun lagi, dan itu kontinu setiap hari tanpa ada kerusakan. Tiap hari terus memperbaiki kerusakan-kerusakan. Nah, ini mungkin awalnya mungkin salah perencanaan atau pelaksanaan sehingga akibatnya seperti ini. Nah, harapan kita bagaimana supaya ini dievaluasi secara menyeluruh. Jangan bongkar pasang karena mengakibatkan kecelakaan, mengelakkan lubang, ya, petunjuk keamanan juga di jalan kurang, air menggenang, lampu juga minim, sehingga ini sudah banyak menimbulkan korban jiwa dan juga kecelakaan yang petah as dan sebagainya. Nah, ini harapan kita tolong diupayakan, masa ini nggak bisa diatasi. Yang kedua, termasuk di ruas jalan tol ini juga, pembangunan juga dulu serentak dengan gate atau gerbang tol Jejawi. Nah, ini dibangunnya serentak. Tapi gate ini sampai sekarang belum berfungsi. Ada 5 km masuknya dari ruas jalan provinsi masuk ke jalan tol itu 5 fungsi. Badan jalan sudah dibangun, lampu jalan sudah, tapi kenapa sampai sekarang belum berfungsi? Ini kan biaya banyak sudah tertanam di pembangunan jalan tol ini. Nah, sedangkan di sisi lain, Palembang, Kyai Agung, pintu jalan tol, gate-nya Jejawi satu. Nah, Kyai Agung, Mesuji Lampung, itu hampir 95 kilo, tidak ada gate yang melewati 5 kecamatan. 5 kecamatan. Mereka mengeluh kesahkan, ya kenapa tidak menikmati jalan tol masuk di daerah mereka, tapi tidak ada jalan tol. Dan seharusnya jarak 30 km ada gate-nya. Nah, ini hampir 100 km tidak ada gate-nya. Ini tolong dimasukkan. Yang keempat, untuk jalan tol dalam kota disyaratkan kecepatan tempuh rata-rata lebih dari atau 1,6 kali jalan non tol. Untuk jalan tol luar kota 1,8 kali jalan non tol. Tapi kenyataannya hampir tiap hari kita saksikan kemacetan terjadi di jalan tol dalam kota. Bahkan sering macet dibandingkan jalan non tol. Nah, ini harap menjadi perhatian. Nah, jangan sampai ya kemarin itu di ruas jalan tol Kyai Agung Palembang itu kondisinya jalan rusak, ongkosnya
naik juga dari 39.000 jadi 50.000. Nah ini tolong diupayakan bagaimana nih kondisinya. Dan satu lagi harapan kita ya mengevaluasi ruas jalan tol itu melalui BUJT, melaporkan ke BPJT. Apakah tidak efektif dan pas kalau langsung BPJT atau jalan Bina Marga, Dirjen Bina Marga sekalipun. Karena ini ya dia mengelola, dia mengevaluasi jeruk makan jeruk. Ya, lebih baik harapan kita BUJT ya langsung BPJT atau Bina Marga yang langsung menangani mengevaluasi kerusakan jalan dan lain-lain sebagainya. Ini saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak. Pak